Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melakukan aktivitas walaupun dalam keadaan pandemi. Alhamdulillah, pertemuan kedua hari ini dalam pelajaran bahasa Indonesia kita akan membahas tentang hal yang diperhatikan dalam membuat sebuah laporan. Di pertemuan pertama kemarin sudah disampaikan bahwa yang dimaksud dengan laporan percobaan itu adalah satu tulisan yang dilaporkan kepada orang lain dalam bentuk percobaan ataupun eksperimen. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hal yang diperhatikan dalam membuat sebuah laporan. Untuk membuat sebuah laporan, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah judul. Judul ini harus ditulis dengan baik, dengan benar, singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, jelas. Artinya, di dalam sebuah ketika kita membuat judul itu tidak harus panjang, tidak harus bertele-tele kata-katanya, tapi singkat, padat, dan jelas sehingga dapat memudahkan orang lain untuk membaca judul kita ataupun diingat oleh pengingatan pembaca. Dan yang paling terpenting adalah judul itu harus menarik. Harus menarik. Sesuatu yang orang belum pernah baca itu ataupun sesuatu yang belum orang terlintas di benak si pembaca itu merupakan sesuatu yang menarik. Jadi judul itu harus menarik. Ya, yang pertama yang diperhatikan adalah harus memperhatikan judul. Yang kedua adalah permasalahan. Semakin banyak permasalahan ataupun semakin sulit permasalahan, maka semakin orang tertarik untuk membacanya. Kalau di modul kalian itu kan bagaimana cara membuat slide tanpa boraks. Nah, di situ ada kata boraksnya. Boraks itu merupakan zat yang berbahaya yang ketika teliti itu membuat kita semakin tertantang. Artinya permasalahannya harus kita ketahui. Dan ketika kita membuat suatu laporan percobaan, kita juga harus menguasainya. Jangan sampai ketika kita membuat sebuah laporan percobaan, kita tidak menguasai atau mengetahui masalah yang ada. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hipotesis. Tujuan. Kita harus punya tujuan. Untuk apa sih laporan itu dibuat? Tujuannya untuk apa? Apakah sebagai informasi? Ataukah untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain? Yang jelas, ketika kita membuat sebuah laporan, itu harus memiliki tujuan. Tidak bisa tidak, ataupun tidak boleh ketika kita membuat sebuah laporan tidak mempunyai tujuan. Karena itu akan membuat orang merasa bingung dalam membaca teks percobaan kita. Yang selanjutnya adalah membuat daftar dan bahan. Di dalam sebuah meneliti ataupun eksperimen sesuatu, artinya itu harus kita paham bahannya apa, terus alatnya apa, sehingga orang itu nanti akan tahu, bisa juga mempraktekkan di rumah karena ada alat dan bahan. Paham ya? Yang terakhir adalah sudah ada alat dan bahan, itu juga harus dijelaskan tata caranya. Bagaimana alat dan bahan itu dikerjakan ataupun bahasa kitanya prosedur pelaksanaan. Biasanya ketika kita membeli sesuatu itu kan pasti ada cara kerjanya. Ini merupakan cara kerja. Dari apa yang kita buat di situ tertulis cara kerjanya bagaimana. Inilah poin ataupun pembahasan kedua yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.